Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 124. Saya dari kelas PM 2023Q. Hari ini saya akan mensimulasikan modul ajar pada mata kuliah Critical Thinking dengan modal problem based learning dengan materi barisan aritmatika bunga tunggal untuk jenjang 10 SMA. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, nanti Ibu mau salah satu dari kalian buat memimpin doa. Setelah itu kita presensi dulu. Siapa yang memimpin doa? Silakan saja. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dicukupkan. Terima kasih saja. Nah, kita udah doa, terus Ibu mau presensi dulu. Nanti yang Ibu panggil, angkat tangannya bersilang hadir ya. Ya. Yang pertama ada Erlina. Hadir. Terus Seja. Hadir. Yora. Hadir. Farah. Hadir, Bu. Sita. Hadir, Bu. Najib. Hadir, Ibu. Hadir semua ya? Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang barisan aritmatika bunga tunggal. Sebelum itu, kalian udah baca-baca dulu belum tadi malam tentang ini kan? Minggu kemarin udah bilang tuh kita mau belajar materi tentang barisan aritmatika bunga tunggal. Siapa yang udah belajar tentang barisan aritmatika ini? Gak ada? Gak ada yang belajar? Ya udah nggak apa-apa. Kita mengingat kembali dulu. Kemarin kita udah membahas sedikit tentang barisan aritmatika, tentang pola barisan. Nah, Ibu punya pola barisan seperti ini. Pola barisannya Ditambah 2. ditambah. Kalau ini pola barisannya Dikurang 1. berarti udah paham ya? Kan udah mulai ingat? Ya. Nah, kita masuk ke materi hari ini tentang barisan aritmatika bunga tunggal. Kenapa sih kita harus belajar materi ini? Siapa di sini yang suka menabung? Biasanya nabungnya di bank atau di celengan? Nah, Ibu mau tanya lagi. Kalau nabung di celengan, biasanya kalian nabung nominal di hari ini dengan nominal di hari keesokannya atau di hari sebelumnya sama atau enggak? Sama. Kadang beda. Kadang beda, kadang sama. Nah, itu merupakan salah satu penerapan barisan aritmatika bunga tunggal di kehidupan nyata anak-anak. Jadi kita nabung, kita dapat bunga dari bank. Itu namanya contoh barisan aritmatika di dunia nyata kayak gitu. Makanya kita perlu belajar materi ini supaya kita tahu gimana sih cara nabung yang efektif gitu. Nah, setelah kita tahu tujuan kita atau kenapa kita harus belajar ini, Ibu harapkan di akhir pembelajaran kalian bisa mengidentifikasi konsep barisan aritmatika dalam permasalahan sehari-hari. Terus kalian bisa juga menerapkan konsep ini dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan bunga tunggal. Ibu ada video, kita lihat videonya sama-sama. Diperhatikan ya. Apakah kamu pernah nabung atau belum mampu? Oh, pernah dari seingatku, apa aku pernah pinjam uang ke temannya, terus dikasih waktu sebulan buat berpikir. Tapi untungnya nggak pakai bunga.
Tapi kalau mama aku yang bilang lama-lama uangnya nambah kayak gitu. Nah, uang yang nambah itu namanya dapat bunga. Tapi kamu tahu gak sih ada dua jenis bunga yang paling sering dibahas? Namanya bunga tunggal sama bunga majemuk. Wah, itu ya. Bedanya apa kan? Kayaknya aku belum pernah dari ini di sekolah. Jelasin dong. Oke, simpelnya gini. Kalau bunga tunggal, bunga dihitung cuma dari uang awal yang kamu simpan. Jadi setiap periode bunganya tetap segitu aja. Begitu. Terus kalau bunga majemuk, nah kalau bunga majemuk, bunganya dihitung dari uang awal plus bunga yang udah didapat sebelumnya. Jadi makin lama bunganya makin gede. Wah, berarti bunga majemuk lebih cuan dong ya? Bener banget, tapi tergantung juga tujuannya apa. Ngomong-ngomong, kamu pernah dengar istilah antes belum? Kayaknya pernah, tapi lupa. Itu kayak cicilan itu bukan? Yap, anuitas itu kayak pembayaran rutin dengan jumlah yang sama. Misalnya bayar cicilan motor tiap bulan. Tapi lucunya, walau jumlah cicilannya tetap, sebenarnya di dalamnya itu ada bagian bunga dan pokok yang berubah terus. Oh, jadi tiap bulan nggak sama, tapi hitungan di dalamnya beda. Exactly. Tapi coba deh, kalau kamu punya uang dan mau invest, lebih milih bunga tunggal, majemuk, atau anuitas? Nah, dari jawaban itu, kalau kalian berinvestasi, terus kalian pilih mana ya? Kalian bakal pilih bunga tunggal, bunga majemuk, atau anuitas? Supaya uang kalian yang dibangun itu tambah banyak. Coba. Bunga apa? Angkat tangan dong. Bunga majemuk ibu. Bener. Kalau kita mau investasi, terus kita mau dapat banyak uang, kita bisa pakai bunga majemuk. Tapi, ibu ada permasalahan. Investasi kan menguntungkan kita. Nah, dari video ini, kalau kita mau investasi, lebih untung bunga tunggal, bunga majemuk, atau anuitas? Bunga majemuk ibu. Bunga majemuk. Nah, jadi kalau kita mau investasi, yang lebih menguntungkan kita adalah bunga majemuk. Tapi, kalau kita mau meminjam uang di aplikasi online, dan kita mau memilih yang lebih menguntungkan buat kita bakalan pakai bunga tunggal, bunga majemuk, atau anuitas. Ingat ya, yang lebih menguntungkan buat kita, bukan buat mereka. Kalau investasi, kita pakai bunga majemuk, karena aplikasi itu bakal menguntungkan kita. Kalau kita pinjam uang di aplikasi online, siapa yang jawab? Angkat tangan dulu dong, kalau jawab. Parah lagi, silakan. Bunga tunggal ibu. Benar. Jadi kalau kita meminjam uang di aplikasi online, yang lebih menguntungkan buat kita itu namanya bunga tunggal. Nah, ibu di sini punya LKPD. Jadi kita kan udah bentuk kelompok nih kemarin. Ibu mau kalian duduk sama kelompok kalian, terus nanti ibu kasih LKPD. Kalian bisa mulai mengerjakan secara berkelompok. Silakan. Ini buat kelompok 1, ini buat kelompok 2. Nah, kira-kira butuh waktu berapa menit buat mengerjakan? 15 menit cukup? Insya Allah cukup. Sekarang pukul 10.03. Berarti nanti kita bakal selesai di jam 10.18 ya. Ya Bu. Kalau ada yang
mau sekarang perwakilan kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2 maju buat mempresentasikan hasil diskusi mereka. Siapa duluan yang mau maju? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan. Siapa perwakilannya? Saya. Silakan Sarah. Buat yang lainnya diperhatikan ya. Iya, Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, permasalahannya Ani ingin membeli handphone di toko online seharga 5 juta. Dia berencana untuk meminjam uang di pinjaman online. Terdapat 3 pinjaman online yang menjadi pertimbangan. Pinjaman online pertama menawarkan bunga sebesar 5% dengan potongan pinjaman awal yaitu 300.000. Pinjaman kedua menawarkan bunga sebesar 7% dengan tambahan administrasi 10.000 setiap bulannya. Dan pinjaman ketiga menawarkan bunga sebesar 3% dengan tambahan biaya sebesar 7.000. Jika ingin melunasi pinjaman online kurang dari setahun, pinjaman online mana yang harus dipilih? Nah, informasi yang didapat dari permasalahan tersebut itu pinjaman online pertama menawarkan bunga sebesar 5% dengan potongan 300.000. Pinjaman kedua menawarkan bunga sebesar 7% dengan tambahan administrasi 10.000 tiap bulan. Pinjaman ketiga menawarkan bunga sebesar 3% dengan tambahan biaya sebesar 7.000. Nah, lalu bantu Ani memilih pinjaman online dengan syarat tidak memberatkan Ani dan menguntungkan. Nah, kelompok Ani memilih perhitungan untuk 6 bulan. Pinjaman online pertama itu bunga 5% per tahun dan potongan awal 300.000. Jadi bunga per bulannya itu 5% dibagi 12 yaitu 0,4167%. Nah, jika melunasi dalam 6 bulan maka 5 juta ditambah 5 juta dikali hasil dari bunga per bulannya sama dengan 5.125.000. Lalu total setelah potongan awal itu 5.125.000 dikurangi 300.000 jadi 4.825.000. Pinjaman online kedua itu bunga 7% per tahun dengan administrasi 10.000 per bulan. Nah, bunga per bulannya 7% dibagi 12 jadi 0,583. Lalu jika melunasi dalam 6 bulan jadi 5 juta ditambah 5 juta dikali bunga per bulannya. Lalu dikali 6 ditambah administrasi per bulan dikali 6 sama dengan 5.175.000. Lalu untuk perhitungan pinjaman online ketiga yaitu bunga 3% per tahun dengan biaya tetap 7.000. Bunga per bulannya itu 3% maka dibagi 12 jadi 0,25%. Jika melunasi dalam 6 bulan maka diperoleh 5.082.000. Nah, dari jawabannya kelompok 1 ada yang jawabannya berbeda? Ya, Ibu. Nah, dari kelompok 2 bisa dipresentasiin mana sih yang beda? Buat Farah, terima kasih ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Farah. Silakan buat kelompok 2. Kelompok 2, kelompok kami itu memperhitungkan untuk 10 bulan. Pinjaman online 1 bunga 5% per tahun ditambah potongan awal 300.000. Bunga per bulannya 5% dibagi 12 maka diperoleh satu bulannya adalah 0,4167%. Kemudian jika melunasi 10 bulan maka dihasilkan 5.208.350. Kemudian total setelah potongan awal yaitu 5.208.350 dikurangi oleh 300 dihasilkan 4.908.350. Untuk pinjaman yang kedua bunganya itu 7% per tahun ditambah administrasi 10.000 per bulannya. Nah, untuk bunga per bulannya maka 7% dibagi dengan 12 diperoleh satu per bulannya itu 0,5833%. Kemudian jika melunasi dalam 10 bulan maka diperoleh 5.391.650.
Nah, untuk Bang Jola Ani memilih pinjaman online yang dipilih dengan syarat tidak memberatkan Andi dan menguntungkan. Perhitungan untuk 10 bulan yang pinjaman online ketiga bunganya kan 3% per tahun, ditambah biaya tetapnya itu 7.000. Nah, bunga per bulannya itu 3% dibagi dengan 12, diperoleh 1 bulannya 0,25%. Nah, jika melunasi dalam 10 bulan, maka 5.122.000. Ya, udah. Terima kasih kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, dari kelompok 1 sama kelompok 2 berarti bedanya itu ada di bulannya ya. Kalau kelompok 1 dia ambil bulan, kalau kelompok 2 dia ambil 10 bulan. Nah, kesimpulan dari kelompok 1 sama kelompok 2. Di kelompok 1, Andi tuh harus memilih bank yang keberapa sih atau pinjaman online yang keberapa sih? Nomor 1 Pinjaman online pertama, kenapa? karena memiliki batas pembayaran terendah dalam 6 bulan. Meskipun ada potongan yang awalnya itu 300.000, tapi jika Ani ingin menerima uang penuh tanpa potongan awal dan bunga lebih rendah, pinjaman online 3 itu menurut kami lebih menguntungkan dibanding opsi lainnya. Kalau yang kelompok 2 sama. Iya. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan ya, mau yang 6 bulan, mau 10 bulan, mau 5 bulan pun asalkan dia kurang dari setahun, pinjaman online yang pertama itu lebih menguntungkan karena dia hanya ada potongan di awal penerimaan. Sedangkan pinjaman online 3 dia punya bunga rendah, tapi dia punya tambahan biaya itu 7.000 biaya tetap. Nah, buat materi kita hari ini udah selesai sampai di sini. Materi barisan aritmatika bunga tunggal kita juga udah menghitung pakai rumus aritmatika. Kalian sadar nggak? Tadi kalian yang itu 5 juta ditambah 5 juta ditambah bunga terus yang dikali bulan, itu tuh sama kayak rumus aritmatika anak-anak yang UN sama dengan A ditambah N-1 kali B, itu tuh sama. Jadi barisan aritmatika kalau kita gabung ke barisan aritmatika yang dari bunga tunggal itu nggak ada yang ribet, rumusnya tetap sama, tapi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, siapa di sini yang mau merefleksikan kira-kira kita belajar dari itu gimana sih? Ada? Silakan ya. Hari ini kan kita belajar barisan aritmatika terutama tentang pinjaman Barisan aritmatika bunga tunggal. Nah, awalnya tuh dari RKPD itu saya merasa kesulitan untuk menentukan bulannya itu, tapi ya dan pinjaman online yang paling baik itu yang mana. Tapi dari diskusi kelompok tadi saya bisa mengerjakan RKPD dengan lancar. Terima kasih. Nah, Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna buat kehidupan kita sehari-hari nanti. Buat materi besok, kita lanjut ke barisan geometri tentang bunga majemuk. Tadi kan kita udah senggol sedikit tuh di video tentang bunga majemuk itu apa sih? Nah, Ibu mau kalian belajar tentang barisan geometri terkait bunga majemuk. Kemudian juga minggu depan kita bakalan kuis. Kuisnya materi tentang bunga aritmatika yang bunga tunggal sama barisan geometri yang bunga majemuk. Oke, buat pembelajaran hari ini Ibu cukupkan aja sampai di situ. Terima kasih anak-anak, semoga tetap sehat dan semangat selalu. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ibu izin keluar ya. Ya, Ibu. Sekian video simulasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.